Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, para santri, para talabatul ilm, yakni penuntut ilmu agama. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah dalam kesempatan ini, nikmat Allah dan anugerahnya senantiasa bersama kita sehingga kita dapat mempelajari bahasa Arab dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo ikhwah, para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa rekaman ini sebagai lanjutan dari pelajaran online via Zoom. Ya. Kali ini kita akan mempelajari masih dengan materi yang sama, yakni Qawaid al-Lughah al-Arabiyyah. Ya. Kaidah ilmu bahasa Arab dengan kitab yang ditulis oleh Al-Ustadz Aunur Rafiq bin Gufron Al-Hamdani hafizahullahu ta'ala. Ikhwani fillah, para santri, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah, sebelum kita memulai pelajaran kaidah bahasa Arab, sebagaimana yang telah ma'ruf, berkata Umar ibnul Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan, ta'allamu al-arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Beliau mengatakan, belajarlah oleh kalian bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab adalah bagian dari agama kalian. Di antaranya Al-Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i pernah mengatakan, man tabahhara fi ilmin nahwi ihtada ila kullil ulum. Barang siapa yang mempelajari, mendalami ilmu nahwu, insya Allah akan mudahkan dia untuk menguasai segala disiplin ilmu. Karena memang kita ketahui bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Bahasa Arab adalah bahasa Al-Anbiya war Rusul, bahasanya para nabi. Oleh karena itu, cukuplah ini sebagai motivasi untuk kita agar kita senantiasa bersemangat, agar kita senantiasa bersungguh-sungguh sebagai seorang muslim, sebagai seorang penuntut ilmu. Hendaknya dia bersemangat dalam mempelajari bahasa Arab. Allahu a'lam bishawab. Baik ikhwan, kita akan melanjutkan pelajaran kita masih seputar ringkasan kaidah bahasa Arab. Ya. Kita sekarang masuk pada pasal yang ke-6. Silahkan dibuka buku antum halaman 36. As-Safhah As-Sadisah Wassalasun. Baik, halaman 36 yaitu Al-Faslus Sadis. Ya. Al-Faslu As-Sadisu, yaitu pasal yang ke-6. Apa itu? Al-fi'lu bin nadhari ila tagyirihi. Ya, fi'il ditinjau dari perubahannya. Ya. Kita masih dalam atau masih proses pembelajaran tentang fi'il, kata kerja. Nah, sekarang kita sudah masuk pada pasal yang ke-6, fi'il ditinjau dari perubahannya. Ya. Baik.
Sekarang melihat di papan tulis, berkata penulis al-fi'lu bin nadhari ila taghyirihi. Fi'il ditinjau dari perubahannya. Ya. Maksud dari fasal ini ialah fi'il ditinjau dari perubahannya, kapan fi'il itu bisa berubah atau kapan fi'il itu tetap original, tidak bisa berubah sedikit pun. Maka insya Allah akan dibahas dalam pembahasan ini. Sebuah kata kerja dalam bahasa Arab bisa berubah dan bisa tidak boleh berubah, akan dibahas dalam pembahasan al-fi'lu bin nadhari ila taghyirihi. Fi'il ditinjau dari perubahannya. Ghayyara yughayyiru taghyiran, artinya perubahan. Baik, sekarang perhatikan kitab kalian. Berkata penulis hafizahullah taala, fi'il ditinjau dari perubahannya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama al-fi'lul mu'rabu, yang kedua al-fi'lu al-mabniyu. Perhatikan di papan tulis, ini sudah Ustadz tulis bahwa fi'il ditinjau dari perubahannya ada dua. Yang pertama fi'il mu'rab, bahasa Arabnya al-fi'lu al-mu'rabu. Yang kedua fi'il mabni, bahasa Arabnya al-fi'lu al-mabniyu. Ya. Nah, ini di antara hal yang harus diingat, karena belajar bahasa Arab salah satu kuncinya adalah selain pemahaman ya hafalan. Bagaimana dia bisa paham tapi dia tidak hafal, maka harus dihafalkan. Fi'il ditinjau dari perubahannya ada dua. Yang pertama fi'il mu'rab, yang kedua fi'il mabni. Ya, ini diingat dulu, dipahami dulu supaya nanti bisa kita jabarkan lebih panjang. Baik. Sekarang kita masuk pada apa sih itu fi'il mabni? Apa itu apa yang dimaksud dengan fi'il mu'rab? Berkata penulis al-fi'lul mabniyu. Ya, berarti kita bahas fi'il mabni dulu. Apa sih itu fi'il mabni? Fi'il mabni ialah fi'il yang tetap bentuknya meskipun kemasukan amil. Ya. Jadi fi'il mabni fi'il yang tetap bentuknya, dia tidak berubah sedikit pun, tidak beralih ke bentuk apapun walaupun dia kemasukan amil. Ya. Dalam bahasa Arab amil. Begini. Amil. Ustadz, amil itu apaan? Amil zakat, ya. Amil lelang, ya bukan. Amil dalam bahasa Arab silahkan ditulis di bukunya dalam kurung. Amil adalah lafadz yang dapat merubah kalimat lain. Ini ditulis, lafadz yang dapat merubah kalimat lain. Ini amil. Ya. Seharusnya jika ada amil, sebuah fi'il berubah. Tetapi karena ini fi'il mabni, tetap bentuknya bagaimanapun dan kapanpun, maka dia tidak berubah sedikit pun. Ya. Contoh qatala, ya. Qatala, ya kan? Qatala artinya apa? Membunuh. Ya. Qatala tetap dia mabni. Kenapa? Karena dia termasuk fi'il yang tetap bentuknya tidak berubah sedikit pun walaupun kemasukan amil. Ya. Ya, maka ini tetap nggak bisa berubah, ya. Qatala ya qatala. Atau kita ganti qatalu domirhum. Mereka banyak laki-laki membunuh, maka qatalu dia mabni tetap. Ya.
Ustadz kok beda qatala dengan qatalu? Lafadznya beda. Lafadznya beda tapi artinya masing-masing. Ya, qatala ya qatala. Qatalu lain artinya. Ya. Tapi bentuknya tetap qatala punya arti sendiri. Dia seorang laki-laki membunuh. Qatalu punya arti sendiri. Dia atau mereka banyak laki-laki membunuh. Qatala dan qatalu dia fi'il mabni, tidak berubah bentuknya sedikit pun. Ya, itu makna fi'il mabni. Jadi fi'il mabni fi'il yang tetap bentuknya walaupun meskipun kemasukan amil. Ya. Baik. Sekarang kita bahas pada pembahasan selanjutnya apa yang dikatakan penulis, yaitu fi'il mabni ada 3. Fi'il mabni ada 3 macam. Jadi apa saja itu fi'il mabni bisa kita lihat pada 3 poin ini. Yaitu yang pertama, 1, semua fi'il madi. Ini sudah kita tulis 1. Semua fi'il madi dia mabni. Ya. Fi'il madi sudah kita pelajari, yakni kata kerja yang menunjukkan arti telah atau lampau. Ya, ini sudah kita pelajari dan dihafalkan. Jangan sampai nanti ada pertanyaan, Ustadz fi'il madi itu apa? Ya, sebelumnya sudah kita pelajari. Baik, fi'il mabni yang pertama adalah semua fi'il madi. Semuanya, apapun bentuknya, apapun domirnya, dari domir huwa, huma, hum sampai ana. Kalau dia fi'il madi maka dia tetap bentuknya tidak berubah sedikit pun walaupun kemasukan amil. Amil lafadz yang dapat merubah kalimat lain. Contoh Ustadz tulis di sini kataba, artinya telah menulis. Ya, ini tetap tidak bisa berubah. Gosala artinya apa? Telah mencuci. Ya. Kemudian yang terakhir Ustaz tulis fataha, ya, telah membuka. Ya. Nah, contoh-contoh di sini dan contoh-contoh yang lain jika dia fi'il madi semua tanpa terkecuali dia termasuk fi'il yang mabni, tidak dapat berubah bentuknya sedikit pun. Contoh lain, misalkan ada banyak, ya. Jalasa, artinya apa? Duduk. Kemudian sami'a, artinya mendengar. Ya. Ja'a, artinya apa? Datang. Ya. Dan banyak contoh-contoh lain dalam Al-Quran. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Apabila telah datang nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, dan kemenangan. Perhatikan dalam ayat tersebut ada ja'a. Ja'a ini fi'il apa? Jika ditinjau dari madi, mudhari, dan amr waktu kejadiannya maka ja'a fi'il madi. Kalau dia fi'il madi maka dia termasuk fi'il yang mabni. Ja'a. Ya, dan contoh-contoh yang lain. Ya. Masuk, dakhala, keluar, kharaja. Ya. Kemudian misalkan contoh lain membaca, qara'a, belajar, darosa. Ya. Dan contoh-contoh yang lain, intinya semua fi'il madi dia termasuk fi'il mabni, tetap tidak berubah bentuknya sedikit pun. Nah, sekarang kita lanjutkan yang pertama tadi semua fi'il madi mabni. Yang kedua, berkata penulis, perhatikan buku kalian, yang kedua adalah semua fi'il amr. Ya.
fi'il amar, semua fi'il amar termasuk fi'il yang mabni, tetap bentuknya tidak berubah sedikit pun. Ya, fi'il amar sudah kita pelajari, yaitu apa? Kata kerja perintah. Maka semua fi'il amar apapun bentuknya, jika dia fi'il amar tetap bentuknya tidak berubah sedikit pun. Kataba uktub, artinya apa? Tulislah. Ya. Iksil, artinya apa? Cucilah. Iftah, artinya apa? Bukalah. Ya. Maka selama ini fi'il amar, apapun bentuknya dia mabni, tidak berubah sedikit pun bentuknya, baik hurufnya ataupun harokatnya, tetap. Ya, jadi itu semua fi'il amar apa saja. Ya, kalian nanti cari sendiri dan buat sendiri. Ya, banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Duduklah, apa? Ijlis. Ya. Kalau banyak orang, misalkan di sini banyak orang, banyak santri, Ustadz suruh duduk, maka ijlisu. Ya. Ijlisu dia kalau ditanya mabni atau mu'rab, maka dia mabni. Kenapa alasannya? Fi'il amr termasuk fi'il yang mabni. Nah, hapus dulu ya. Ijlis tadi kan, ijlis, duduklah untuk satu orang. Kalau banyak, ya berarti ditambahkan wawul jamaah, ijlisu, ya. Duduklah untuk kalian banyak. Ijlisu dia adalah fi'il mabni. Kenapa alasannya? Karena dia tidak berubah bentuknya sedikit pun. Kenapa kok bisa? Fi'il amar. Fi'il amar termasuk fi'il yang mabni. Ya. Ijlisu, udkhulu, ya kan? Kalau untuk perempuan misalkan ya ijlisi, ya. Ada perempuan kita suruh duduk, ijlisi, ya, kalau satu orang. Ya, tapi intinya adalah bahwa semua fi'il amr apapun bentuknya, baik anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, fi'il amr semuanya dia adalah termasuk fi'il yang mabni, tetap tidak berubah bentuknya sedikit pun. Ya. Sampai sini paham ya? Jadi kita sudah mempelajari semua fi'il madi, semua fi'il amr, dia termasuk fi'il yang mabni. Nah, baik, ikhwani fillah wa ikhwani fiddin, para santri dan para thalabatul ilm yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dengan yang ketiga. Perhatikan kitab antum. Ini agak serius. Yang ketiga adalah fi'il mudhari yang bersambung dengan nun niswah atau nun taukid secara langsung, maka dia juga termasuk fi'il yang mabni. Jadi Ustadz ulangin, fi'il mudhari yang bersambung dengan nun niswah. Perhatikan, nun niswah. Ustadz, nun niswah itu apa? Ya, nun niswah itu nun yang menunjukkan untuk perempuan. Yang ini terjadi pada fi'il domir hunna. Ya. Kalau kita tasrif lugawi, fi'il mudhari domir hunna ada nun niswahnya. Yadribu, yadribani, yadribuna, tadribu, tadribani, yadribna, ya, yadribna. Baik, sekarang kita tulis dulu. Nun niswah terjadi pada domir hunna dan domir antunna untuk banyak. Ya. Fi'il mudhari tapi maka
fi'il mudhari yang bersambung dengan nun niswah dia termasuk fi'il yang mabni. Contoh, Ustadz ambil contoh gosala yaksilu. Yaksilu jika domir hunna yaksilna, ya kan? Yaksilna. Ini kemasukan lam. Lam ini amil, ya. Tapi karena ini fi'il yang mabni dia tidak berubah sedikit pun. Yaksilna tetap yaksilna. Domir hunna. Baik. Sekarang domir antunna. Ya tinggal kita ubah. Sesuai domir antuna berarti apa? Dari kata yaksilu. Yaksilna domir hunna. Kalau antunna taksilna. Ya. Kalau bingung dibiasakan nasrib, ya. Tasrib itu penting, ya kan? Taksilna domir antunna. Antunna. Ini udah ngerti ya, enggak usah diharokatin. Lam taksilna. Fi'il mudhari bersambung dengan nun niswah. Nun yang menunjukkan perempuan untuk domir hunna dan antunna. Maka fi'il mudhari ini adalah fi'il yang mabni. Kenapa? Karena dia bersambung dengan nun niswah. Kita ambil contoh duduk. Ini tadi dari jalasa yajlisu. Kita ambil fi'il mudhari'nya jalasa, fi'il mudhari'nya apa? Yajlisu. Baik. Yajlisu kita ubah ke domir hunna. Jadinya gimana? Yajlisna, ya kan? Yajlisna berarti ini ganti. Yajlisna. Aduh. Atau ke domir antunna berarti tajlisna, ya kan? Tajlisna. Tajlisna. Ya. Perhatikan, yajlisna dan tajlisna ini sama-sama fi'il mudhari. Bersambung dengan nun niswah. Nah, maka yajlisna dan tajlisna dia termasuk fi'il yang mabni. Kenapa alasannya? Karena dia bersambung dengan nun niswah, nun yang menunjukkan untuk perempuan. Ya. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Tadi fi'il mudhari yang bersambung dengan nun niswah. Kemudian yang bersambung juga dengan nun taukid. Ini baru lagi, maka diperhatikan. Nun taukid adalah nun yang berguna untuk taukid, penguatan. Ya. Artinya benar-benar dia melakukan pekerjaan tersebut. Ya. Nun taukid seperti apa? Nun taukid contohnya seperti ini, ya. Nun taukid terdapat nun, terdapat tasydid, terdapat fathah. Nun yang bertasydid dan berfathah. Yang sebelumnya diberi harokat fathah. Yagsilu jadinya yagsilanna. Ya. Yagsilu artinya dia mencuci. Tapi kalau yagsilanna nunnya ada nun taukid penguatan, berarti dia benar-benar mencuci. Artinya nggak ada keraguan, benar-benar penguatan. Lam yagsilanna. Ya. Kadang kan kita bicara, kita ngobrol atau kita mengatakan sama teman kita kurang percaya, maka kasih tahu taukid. Yagsilu yagsilanna. Ya. Yajlisu kita kasih nun taukid. Nun yang bertasydid berfathah sebelumnya fathah. Yajlisu jadinya gimana? Yajlisanna. Ya. Ini ganti aja. Yajlisanna. Ya. Tajlisu jadinya gimana? Tajlisanna. Ya. Maka yajlisanna dan tajlisanna termasuk fi'il yang mabni. Kenapa alasannya? Karena dia bersambung dengan nun taukid secara langsung. Ya. Dan contoh-contohnya bisa kita
cari pada kata kerja yang lain ya. Belajar, yadrusu. Kalau benar-benar belajar, kita kasih penguatan nun taukid yang bertasdid dan berfathah sebelumnya fathah, maka jadi gimana? Yadrusanna, ya kan? Membaca, qara'a yaqra'u ya, fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari kita kasih nun taukid, maka jadinya yaqra'anna. Dan contoh-contoh yang lain nanti bisa dikembangkan pada buku antum, pada latihan-latihan antum, dan kalian kembangkan sendiri-sendiri ya. Baik. Berarti Ustadz simpulkan, kesimpulannya adalah fi'il mabni terdapat 3. Di antaranya yang pertama, semua fi'il madi, apapun bentuknya, apapun domirnya, jika dia fi'il madi maka dia termasuk fi'il mabni. Yang kedua, semua fi'il amar, kata kerja perintah, apapun bentuknya, apapun domirnya, selama dia fi'il amar, dia termasuk mabni, tetap harokat dan tetap bentuknya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari yang bersambung. Perhatikan, bukan hanya fi'il mudhari cukup sampai situ, enggak. Kalau ini fi'il madi semua, fi'il amar semua. Tapi begitu fi'il mudhari ada catatannya, yang bersambung dengan nun niswah dan nun taukid. Nun niswah adalah nun yang menunjukkan perempuan yang terjadi pada domir hunna dan antunna. Nun taukid adalah nun yang berguna untuk penguatan, yang biasanya dibuat dengan nun bertasdid dan berharokat fathah, dan sebelumnya berharokat fathah juga. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya dan para santri sekalian. Wallahu ta'ala a'lam. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan Japri atau di kolom komentar. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi hadad darsa bidu'ai kafaratil majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.